Woi, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kedan-kedan semuanya. Kali ini kita ada di kamar operasi. Jadi sedikitlah cerita-cerita apa itu kamar operasi, apa itu yang ada di sini ya. Kita lihat-lihat apa nih di sini. Kita nggak mau lihat pasien karena nggak boleh juga etikalnya ngeliatin pasien kan. Jadi kita ngeliatin apa-apa saja benda-benda yang bisa mungkin kita yang awam mungkin nggak tahu. Jadi pengetahuan tambahan lah. Oke? Iya. Bang. Hei, Aku mau nanya bang. Boleh bang? kok tiba-tiba di sini? Aku nggak tahu bang. Tadi pintu itu buka, aku masuk aja. Kok Apa tuh mana? kayak di ruangan kerasa gini bang? Ya macam gini lah memang kalau kamar operasi itu wajibnya memang kayak gini. Dia kedap satu. Terus dia apa tuh bunyi? Aku juga nggak tahu. Terus dia itu harus positive pressure, artinya tekanan positif. Jadi udara itu nggak boleh di dalam di sini, dia harus keluar. Makanya AC itu di atas. AC-nya di atas. Positive pressure, jadi tekanan positif. Tekanan udara di sini, kalau kita buka kamar operasi ada seakan udara dorong kita kok kita dari luar ya. Jadi gitu. Itu maksudnya tadi. Ya, jadi makanya kuman tuh didorong keluar. Nah itu orang sering sekarang lagi populer sama HEPA filter. Nah HEPA filter kayak filter udara itu membantu menyaring udara. Nah itu di kamar operasi ini ada, dan dia juga membantu. Terus ada AC juga membantu untuk memberikan tekanan positif. Gitu kira-kira. Terus kok ini yang di kepala aku nih bang? Ini bentuk sabun nih tuh. Iya, ini bisa untuk ringin rambut lo nih. Ini lampu operasi. Lampu operasi. Nah, kalau yang di tengah ini gagangnya ini biasa steril. Ini steril, jadi dipegang dengan orang yang mau operasi. Tapi kalau ini udah selesai operasi ini ya udah nggak steril semuanya lah. Harus disterilkan ulang. Gitu. Kenapa harus kayak gini bang? Lampunya. Nggak bisa kayak biasa. Lampunya kenapa banyak nih biji-bijinya nih? Karena kalau misalnya ada bayangan itu mengganggu operasi. Jadi kalau dengan lampu ini kamu nggak bisa ada bayangan, nggak ada bayangan di sini. Jadi murni terang. Kalau tutup satu bayangannya, dia ada lampu lagi yang nembak. Jadi Kalau ada bayangan ya. jadi hasil operasi operator dia harus melihat tanpa bayangan. Jadi harus bersih dia. Pandangannya nggak boleh ketutup bayangan. Itu. Nah kalau itu bang, kenapa nggak cukup satu buat jauh sini? Iya, itulah. Jadi kalau operasi ini, kenapa dia harus detail? Ada detik, ada menit, ada jam. Itu supaya kita bisa, misalnya, kita mulai operasi nih, jam keberapa, menit keberapa, detik keberapa, itu mulai. Karena kita hitungan menyelamatkan nyawa pasien itu bukan hitungan menit atau jam, tapi hitungan detik. Dan itu harus presisi. Misalnya, kalau kayak kasus saya operasi ngangkat pembuluh darah, itu nggak boleh dia nama bahasanya bahasa kedokterannya itu ischemic time, artinya jaringan itu tidak ada suplai darah selama beberapa menit ke depan. Nah itu harus kita hitung. Ini mulai ya ischemic time-nya ya, kita mulai dari jam 11:13 detik ke 27 misalnya. Kita mulai, nanti kita hitung berapa menit jaringan itu mengalami tidak ada suplai oksigen ke dalam jaringan itu harus dihitung per menit dan detik. Maka itu perlu detail seperti itu, nggak bisa pakai jam jarum saja, nggak bisa. Itu kira-kira. Jadi kok ini bang kayak open ini? Ini apa gunanya? Oh ini monitor. Ini monitor untuk mengawasi keadaan pasien selama pada saat operasi. Jadi di sini ada SpO2. SpO2 itu kadar oksigen dalam darah. Yang biasanya diletak di sini. Nah ini pas ada nih. Jadi kita taruhkan ini, dia ada merah-merahnya gitu, ya kan? Kita taruhlah di situ indikatornya di kuku dia letaknya. Terus nanti mulailah dia mendeteksi kayak gini. Ada detak jantung, ini. Nah, ini touchscreen semuanya.
Nah ini yang di kanan ini itu denyut nadiku 73. Oke, tutup. Kalau yang 98 ini kadar oksigen dalam darahku saat ini 98%. Jadi normalnya kita itu darah itu 95% ke atas itu udah dianggap normal. Nah biasanya kalau pada pasien-pasien dengan gangguan pernafasan itu oksigen dalam darahnya menurun. Kalau misalnya ada pasien dengan ada sesuatu di parunya, misalnya pasien perokok, misalnya kita lihat kau kan merokok, coba tapi nyetrum nih, hati-hati Noy. Hah? Nyetrum. Yang mana nih? Ini? Balik. Kau harus tenang. Tinggi bang. Itu punya aku tadi. Rumah ini nih. Tadi ada ya. Tunggu, stabil dulu dia. 99 kan Noy? Tapi sehat. Kok turun terus? Turun terus ya? Turun terus ya? Makanya kau ngerokok kayak gitu tuh. Apa yang murah tuh? Paru-paru Ya, kan? paru-paru. Kok nggak bisa 85 kok Noy? 85 lo. 96 tuh. 96. Biasanya memang ada perbedaan antara orang yang merokok sama yang tidak. Ya memang 96 itu masih normal ya, di atas 95% itu masih normal. Gitu. Lalu yang hijau? Bang? Yang hijau tuh ribet masangnya, emang kayak ginian Noy. Oh gitu ya. Ini untuk mengukur jantung, jadi EKG namanya. EKG itu elektrokardiografi. Kita mau lihat apa namanya? Melihat listrik, gampangnya ya. Lihat listrik jantung, kira-kira gitu. Terus ada kalau ini monitornya lengkap sampai tensi, sampai dengan kadar oksigen dalam darah seperti tadi. Dan itu untuk indikator pasien aman nggak, kira-kira pasiennya selama operasi bagus atau stabil nggak. Jadi dilihat dari satu alat ini aja gitu. Kalau ini? Nah ini ini sebenarnya ini untuk mempercepat tetesan cairan. Jadi kita masukin sini cairan nih, infus maksudnya, infus apapun itu infusnya. Misalnya pasien gawat darurat, kita perlu cairannya cepat masuk, kita pompa pakai ini. Jadi supaya dia cairan cepat keluar, cepat masuk ke pembuluh darah. Itu dipompa nih. Ini apa? Sedot kuningan air. Sedot air. Ini namanya, dari namanya aja kau bisa lihat nih, warm touch. Panas. Nah, itu. Panas. Ini penghangat tubuh pasien. Jadi selangnya ini kita ambil, ya kan? Terus masukkan ke dalam selimut pasien. Jadi ini hangat. Pasien ini kan dingin nih, kamar operasi. Kamar operasi dingin. Kalau misalnya setelah operasi, pasien harus dijaga kehangatan tubuhnya pakai alat ini supaya tetap hangat. Jadi peredaran darahnya lancar. Kalau kita kedinginan, pembuluh darah kita mengecil, menyempit. Kemudian kita pakai ini untuk memperlancar lagi pembuluh darah tadi, gitu supaya pasiennya tetap sehat dan stabil. Ini berangkas nih. Bukan. ini alat ini dipakai untuk dokter spesialis urologi. Jadi dia untuk membantu memecahkan batu di ginjal, batu di saluran kencing. Jadi ginjal kan ada macam tuh salurannya tuh, ada ginjal, ada saluran kencingnya, ada kandung kemihnya. Itu misalnya ada batu dihancurin pakai alat ini, dan itu dikerjakan oleh spesialis urologi. Yang harus kalian paham semuanya bahwa di Indonesia itu alat udah lengkap dan canggih-canggih luar biasa. Jadi orang kadang-kadang berpikir, wah keluar negeri aja kok berobat. Padahal orang luar negeri, orang Malaysia, orang Singapura dulu belajarnya ke sini, ke Indonesia, karena kita kasusnya banyak. Maka itu mereka sekarang maju, bisa jadi karena orang Indonesia berobat ke sana. Kenapa nggak kita berobat di sini udah maju, karena alatnya udah luar biasa hebat. Oke, kira-kira jadi Indonesia udah mantap. Nah kalau ini bang, ini apa ini? Menurut lo apa tuh, Mas? Secara pandangan awam. Aku tengok ini mesin minuman ini. Ya betul, ini barista. Kopi. Ini benar mesin campur-campur, tapi campur obat. Ini obat untuk obat bius, pakailah mesin ini. Ya, dan ini digunakan oleh dokter spesialis anestesi atau spesial bius. Kalau misalnya mau bius total atau bius tidur, itu pakai alat ini menjaga obat-obatannya keluar dengan perlahan, nyaman, gitu kira-kira.
Gampangnya gitu ya. Berarti ini mixer. Betul. Dan di sini juga ada alat untuk bantu pernafasan. Jadi dia ada pompanya. Jadi kalau pasien tidur, ditidurkan atau pasien bius total, itu paru-parunya dibantu oleh alat ini. Jadi dia nafas tapi dipompa paru-parunya oleh alat ini supaya oksigennya ke seluruh tubuh tetap terjaga. Kira-kira seperti itu. Ini Bang. Ada ininya. Nah, ini ada gas, ada rem. Ya, ini alat untuk namanya counter. Counter itu untuk alat bantu operasi untuk menghentikan perdarahan atau untuk membantu memotong. Jadi kalau memotong pakai alat ini, darahnya bisa minimal sekali atau hampir tidak ada berdarah. Ngelas. Kayak ngelas. Solder. Tapi jangan solder itu dipanasi pakai listrik. Ini yang teknologi tingginya nih. Itu ada pencetannya di bawah tuh yang kuning yang biru. Kalau yang kuning untuk motong, kalau mau motong pencet yang kuning set gitu. Terus kalau mau misalnya ada berdarah, mau berhentikan perdarahannya pencet yang biru. Kira-kira gitu. Jadi dia bisa motong, bisa menghentikan perdarahan juga. Ada cut, ada koag itu maksudnya koagulasi. Koagulasi itu menghentikan perdarahan gitu kan, kira-kira. Dok, pasiennya nunggu tuh kamar operasi. Oh iya, bentar ya. Ini Bang, apa nih Bang? Mana tadi orang? Bang,